Happy Ramadan Kareem. Jurnal 11 Ramadan Kareem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nizar Al-Atas di acara Nuzulul Quran. Masjid Al-Ikhlas RW 011 Pondok Maharta menggelar acara Malam Nuzulul Quran. Acara ini bertujuan untuk mengambil semangat turunnya Al-Quran. Kita memperingati Nuzulul Quran, kita mau mengambil semangat dari turunnya Al-Quran. Bapak Haji Muhammad Tajul Anwar mengatakan, Al-Quran merupakan sumber nilai dan petunjuk untuk umat manusia. Momentum Malam Nuzulul Quran untuk mendalami dan menerapkan nilai-nilai Al-Quran. Al-Quran adalah sumber nilai, petunjuk bagi sekalian manusia. Isinya semua perintahnya baik untuk dilaksanakan. Jadi momentum untuk kembali mempelajari dan mendalami Al-Quran dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sambutan Ketua Amaliyah Ramadan 1446 Hijriah, Bapak Dedi Heryadi Hasan. Bersemangat bekerja keras sehingga sampai pada malam 16, malam ke-17 ini tetap memberikan rasa ketenangan dan semangat yang luar biasa. Semoga dengan memperingati Malam Nuzulul Quran ini kita bisa menghayati, bisa memotivasi untuk sama-sama mengamalkan, kemudian melatih diri membaca Al-Quran setiap hari untuk menunjukkan bahwa kita adalah umat yang bertakwa. Bagi saya sambutannya cukup demikian. Semoga apa yang saya sampaikan kurang lebihnya bisa bermanfaat, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan itu kesalahan saya. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuplikan tausiah dari Bapak Haji Muhammad Tajul Anwar SE dengan tema Sudut Pandang Lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuafi mazidah wa yukafi walakal hamdu kama yanbaghi liwajhika sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq wan nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Pembina Yayasan, mungkin beliau tidak hadir malam ini karena ada acara tentu. Pembina Yayasan Bapak Aguslan Busro, Bapak Haji Dasuki, yang saya cintai dan hormati, Bapak Ketua Yayasan Haji Sarpin, Penasehat DKM Bapak Haji Mulyono dan Bapak Muroso, Ketua DKM yang mungkin berhalangan hadir Bapak Sudarmaji, Ketua RW 011 Bapak Ridwan, yang saya cintai sahabat Ketua RT 1 sampai dengan 12, para guru, para imam tetap Masjid Al-Ikhlas, Ahinal Kiram, Ustadz Maman Dahman. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Suryat, Ustadz Haji Satrio, Ustadz Hadil Muid, Ustadz Juanda, dan sahabat saya, Ustadz Nurdin. Alhamdulillah,
Ketua MTI Al-Ikhlas mungkin ya Ibu Safitri, para bapak, para remaja Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah. Di kesempatan yang berbahagia ini pula, tak lupa kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi Agung kita, kepada Nabi yang tak pernah dendam, kepada Nabi yang sangat memikirkan umatnya, yang Nabi yang memilih mujizat, memberikan syafaat kepada umatnya, yang tidak rela umatnya ada satupun yang tertinggal di yaumil akhir nanti di api neraka. Beliaulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo, tanamkan dalam hati seperti tadi. Yang pertama, yakinkan bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian mulai malam ini, mungkin sebelum-sebelumnya, lebih merajinkan diri untuk membaca Al-Quran. Penerapannya adalah baca terus Al-Quran. Baca saja, dan baca saja. Pada saat Bapak Ibu sekalian membaca Al-Quran, dan kalimatnya adalah baca saja, dan baca saja, akan Allah berikan hidayah, suatu rasa, baca saya kok begitu saja. Kok bacanya sebelah nggak begitu? Kok anak saya bacanya begini, kok saya nggak begini? Disitulah, dari baca saja tadi, Allah kembangkan pemikiran kita. Allah berikan hidayah kepada kita bahwa bacaan kita kurang tepat, bahwa bacaan kita sama sekali salah. Sehingga kita mulai berani bertanya kepada ustadz, kepada anak kita yang mungkin di pesantren, kepada anak kita yang mungkin lebih paham, lebih pandai dari bapaknya, bahkan ibunya. Jangan konyol Bapak, jangan konyol Ibu. Saat kita kekurangan uang, saat kita tidak bisa membeli bahan pokok, saat kita tidak bisa membeli pulsa, dengan santainya kita atur muka kita ke teman. Hei, punya duit kah? Tanpa malu. Aku nggak bisa beli beras. Bisa aku utang? Saat kita punya kesusahan dunia, kita datang ke saudara kita telepon saudara kita, Bang, bisa bantu gue pengen beli mobil seperti punya tangga. Tapi saat kita merasa dan percaya bahwa kita tidak benar baca Al-Qurannya, bahwa kita sadar bahwa pengetahuan agama kita sangat kurang dan sangat tidak tahu sama sekali, pernahkah kita melangkahkan kaki ke rumahnya Ustadz? Ustadz, Assalamualaikum, bantu saya Ustadz. Saya tidak mengerti cara menghitung zakat Ustadz. Assalamualaikum Pak Guru, saya tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah rumah tangga. Semua diatur oleh Al-Quran. Al-Quran diturunkan untuk menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapi oleh hamba Allah yang mengaku tauhid, yang mengaku Islam. Tapi mengapa saat kita tahu diri kita kekurangan, saat kita tahu bahwa kita tidak sempurna pembacaan Al-Qurannya, justru kita malu datang ke rumah Ustaz. Justru diajari temannya malah marah. Kita tadarus, ditegur malah tersinggung. Tapi seperti saya bilang tadi, saat kita kekurangan materi, tanpa malu kita datangin semua teman kita, utang sono, utang sini, menjual muka tidak malu. Tapi pada saat kita tidak paham masalah agama, justru kita jadi malu untuk datang ke rumah Ustaz. Sudut pandang yang berbeda, Bapak Ibu sekalian, memperingati nuzul Quran, bukan hanya mengetahui kapan Al-Quran diturunkan oleh Allah, tapi lebih bermuhasabah diri bahwa Al-Quran diperingati tiap tahun turunnya, tapi tiap hari, bahkan bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun, tidak ada perubahan apapun pada diri kita. Ramadan 4045 kita seperti ini. Ramadan 4046 masih seperti ini. Introspeksi diri, cara sudut pandangnya dirubah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, adanya masjid yang kita cinta ini, Masjid Al-Ikhlas yang tadinya musola Al-Ikhlas, dibangun semegah ini. Yuk bareng-bareng para tokoh masyarakat, di momen memperingati nuzul Quran ini, para sahabat-sahabat kita RT 1 sampai 12 mulai lebih mempromosikan masjid kita. Yuk hadir di masjid ini, ramaikan masjid ini. Sayang, kalau saya bicara lebih keras, tidak ada gunanya Pak masjid dipegah-megahin.
Tidak ada manfaatnya masjid dimegah-megahin kalau jamaahnya tidak ada. Sebaliknya pun begitu. Jamaahnya banyak, tidak ada gunanya juga. Kalau dari hari ke hari kita tidak mendapatkan ilmu apapun, maka para jamaah sekalian termasuk saya tadi, yuk mulai sekarang, jangan pakai malu. Kita punya ustadz, ada ustadz Paman Dahman, mungkin ada ustadz-ustadz yang lain. Tidak di masjid, datang ke rumahnya, tanya ke beliau. Masalah perceraian clear di Al-Quran ada. Masalah muamalah lainnya ada clear di Al-Quran. Tanya ke beliau. Sehingga semakin hari semakin berasa adanya masjid di tengah-tengah kehidupan kita itu memberikan kontribusi positif terhadap etika dan moral kehidupan masyarakatnya. Secara ekonomi juga ada pengaruh terhadap masyarakat sekelilingnya. Masjidnya mewah, masyarakatnya juga mewah. Kenapa? Karena masyarakatnya sudah mulai sadar datang ke masjid untuk memakmurkan masjid, bukan mencari kemakmuran di masjid. Karena sudah kesadaran kita tinggi untuk memakmurkan masjidnya, insya Allah dengan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, apapun yang kita inginkan di masjid ini akan tercapai. Namun apabila kita sudah berbalik, Pak ya, berbalik niat ya Bu ya, datang ke masjid hanya untuk mencari kemakmuran, naudzubillah min dzalik. Summa naudzubillah. Semoga Allah berikan kita jalan yang lurus dan hidayah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan di kesempatan yang berbahagia ini. Kita minta sama Allah supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sesekali, apa ya artinya doa itu? Itu yang pertama. Yang kedua, kebiasaan yang fatal dalam kehidupan kita sehari-hari yang mengurangi keberkahan kita dalam setiap majelis taklim adalah seperti yang saya lihat nyata dalam mata. Bu, Bu, kalau ngaji, kalau pengajian, ustadznya lagi baca doa, ada baik yang dilakukan. Yang kotak amal lah diputar, yang kue lah dikeluarkan. Kalau saat ceramah Pak ya, kalau saat pidato Bu ya, kita nggak dengar apa tuh Ustadz ceramah, lah gampang, ntar cari rekamannya. Tapi kalau pada saat Ustadznya berdoa, kiainya berdoa, di majelis yang mana katanya malaikat semua turun mengaminkan, kita malah muter kotak aman, kita malah bagi-bagi jajan. Jadi jangan salah, kalau sudah puluhan kali datang majelis taklim, puluhan kali datang pengajian, hasilnya nol besar, keberkahan nggak kita dapat. Akhirul kalam, apabila ada kesalahan tentunya dari saya pribadi, apabila ada hal lain baik tentunya hidayah dan Tuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Doa penutup yang disampaikan Bapak Ustadz Maman Dahman. Tapi mohon maaf, mic-nya ada trouble. Saya Nizar Al-Atas, juru kamera Alwi Buciano, Jurnal 11 mengabarkan. Semoga setiap doa kita menjadi pintu pembuka segala kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didukung oleh Yayasan Masjid Al-Ikhlas, Jurnal 11, RW 011 Pondok Maharta, Sultan Entertainment, Ramadan Kareem.